Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, tidak terasa liburan kita selama kurang lebih 2 minggu ya sudah berakhir dan kita akan memulai semester baru lagi, yaitu semester 2. Semoga semuanya tetap semangat ya, walaupun pembelajarannya masih dilakukan secara daring atau online, tapi saya berharap semuanya tetap semangat. Nah, untuk pertemuan kali ini, di pembelajaran matematika semester 2, saya akan menyampaikan beberapa materi yang akan kita pelajari selama semester 2. Apa saja sih yang akan kita pelajari di semester 2? Nah, jadi kurang lebih ini adalah materi yang akan kita pelajari di semester 2. Ada 5 bab. Yang pertama itu tentang teorema Pitagoras, yang kedua tentang lingkaran, yang ketiga tentang bangun ruang sisi datar, yang keempat tentang statistika, dan yang kelima tentang peluang. Untuk teorema Pitagoras, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, jadi nanti kalian akan belajar tentang kebenaran teorema Pitagoras. Terus kalian harus bisa menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan. Kalian juga harus mampu menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Dan kalian juga harus menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Terus nanti ada menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Dan menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk bab lingkaran, kalian akan mempelajari apa? Ya, kita akan mempelajari tentang lingkaran, tentang unsur-unsurnya, terus hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, terus menentukan panjang busur dan luas juring, dan kalian nanti akan mengenal tentang garis singgung lingkaran. Nah, untuk bab bangun ruang sisi datar, nanti kalian akan belajar tentang menentukan luas permukaan kubus dan balok. Terus ada prisma, ada limas. Nanti bentuknya seperti apa, cirinya seperti apa, nanti kalian akan tahu ketika kita belajar bangun ruang sisi datar. Selain itu, kalian harus bisa menentukan volumenya, baik dari volume kubus, balok, maupun prisma dan limas. Terus kalian harus menentukan luasnya, yaitu luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Jadi nanti ketika kubus dan balok digabung atau mungkin kubus dan prisma, kalian harus bisa. Selain itu nanti kalian akan mengenal tentang hubungan antar diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Nah, selanjutnya untuk bab statistika itu tentang data. Jadi nanti kalian akan menganalisis data dari distribusi data yang diketahui. Nanti kalian menentukan nilai rata-rata atau min dari suatu data, terus menentukan median dan modus, dan menentukan ukuran penyebaran data. Selanjutnya, untuk bab peluang empirik, nanti kalian akan belajar tentang peluang empirik, tentang peluang teoritik, dan hubungan antar keduanya, yaitu hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, itu adalah bab-bab dan materi yang akan kita pelajari di semester 2, kurang lebih seperti itu. Terus, untuk semester 2 ini kita akan melaksanakan penilaian juga, yaitu nanti ada penilaian pengetahuan berupa penilaian harian atau ulangan, terus tugas juga, terus PTS dan PAS. Untuk penilaian keterampilan nanti ada diskusi dan tugas. Terus jangan lupa keaktifan dan kehadiran itu bisa untuk menambah nilai. Jadi jangan meremehkan yang bagian akhir ini ya, itu keaktifan dan kehadiran gitu ya. Karena sangat penting. Nah, nanti penilaian hariannya atau ulangannya itu ada 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena nanti babnya kan ada 5, jadi kita mengikuti babnya. Nah, nanti akan dilaksanakan ketika semua materi dalam satu bab sudah terselesaikan atau tersampaikan. Jadi kalau sudah bab yang pertama misal tadi teorema Pitagoras itu sudah selesai, baru kita ulangan gitu ya. Jadi ada 5 kali ulangan. Untuk tugas dan lain-lain nanti kita menyesuaikan. Nah, ini adalah aturan belajar di
mata pelajaran matematika. Jadi saya punya aturan belajar yang saya tawarkan kepada kalian. Semoga nanti semuanya setuju dan saya berharap setuju ya. Jadi yang pertama yaitu siswa harus mengikuti setiap sesi pembelajaran online. Ini wajib hukumnya ya, kecuali nanti ada halangan yang tidak bisa ditunda atau sakit. Yang kedua yaitu kalau ada siswa yang melanggar poin 1, selama 3 kali pertemuan tanpa keterangan, 3 kali kok alfa, terus tidak ada izin, tidak mengabari kenapa, atau tidak sakit, itu boleh, tetap boleh ikut pembelajaran saya. Tapi di pembelajaran yang selanjutnya itu, kalian harus menunjukkan rangkuman materi yang telah kalian lewati selama kalian tidak hadir itu. Dari awal sampai akhir kalian gak hadir itu dirangkum dan tunjukkan ke saya, baru kalian boleh ikut pembelajaran. Dan ingat, ditulis tangan. Jadi kalau tidak mau silahkan rajin-rajin mengikuti pembelajaran saya. Seperti itu ya. Kecuali kalau kalian memang izin yang tidak bisa ditinggalkan, misalkan sakit, saya masih memberikan izin. Tapi kalau kalian alfa 3 kali ya konsekuensinya adalah seperti itu. Selanjutnya, siswa harus berpakaian rapi dan sopan saat mengikuti pembelajaran online dan harus berseragam sesuai ketentuan sekolah ketika sesi video conference atau meeting. Jadi nanti kalau saya mengadakan Google Meet atau Zoom misalkan, silakan misal saya mengadakannya hari apa gitu, ya silakan kalau bisa berseragam sesuai dengan harinya agar nanti bisa kelihatan lebih rapi dan enak. Selanjutnya, siswa harus bersikap sopan dan santun saat maupun di luar pembelajaran kepada guru. Jadi, sopan dan santun itu sangat penting di kehidupan kita ya. Baik itu kepada orang tua, kepada saya, guru kalian, ataupun kepada sesama teman. Dan ingat, misalkan tanya lewat WA atau apa, biasakan salam terlebih dahulu. Sampaikan nama, kelas, dan keperluannya apa. Jangan tiba-tiba Assalamualaikum, Bu nomor 7 susah. Padahal saya tidak menyimpan nomor kalian misalkan. Kan saya nggak tahu nanti kalian itu siapa. Jadi biasakan sopan dan santun. Karena ini kita masih daring, biasanya banyak siswa yang bertanya lewat media sosial, misalkan WA. Biasakan salam dulu, beri keterangan nama kelas, baru sampaikan keperluannya. Misalkan seperti itu ya. Selanjutnya harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran. Jadi ingat kalau ada tugas, ada pekerjaan apapun, dibiasakan, dikerjakan, dan dikumpulkan sesuai ketentuannya. Yang terakhir, siswa harus menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Saya berharap semuanya mengikuti aturan belajar ini dengan tertib agar pembelajaran kita di semester 2 berlangsung dengan tertib, nyaman, dan tidak ada kendala apapun biar lancar semuanya. Nah, itu untuk pertemuan yang pertama kali ini. Jadi, saya berharap semuanya memahami apa saja dan bagaimana saja aturannya untuk pembelajaran di semester 2 ini. Saya berharap semuanya tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa, dimanapun kita berada, tetap jaga protokol kesehatan. Dan selalu berdoa karena kita sudah berusaha tapi tetap Allah yang menentukan ya. Jadi semuanya harus tetap stay safe. Sekian dari saya, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.